Sepertinya open mainnet akan diundur lagi. Namun beliau juga berpesan agar supaya kita pioneers tetap semangat untuk klik petir setiap harinya. Sejarah kemarin kemungkinan bisa terulang lagi, yaitu banyak sekali penambang atau pioneers yang meninggalkan untuk Picoin. Hai guys, balik lagi bareng channel Pi Network terbaru, channel yang terus memberi dan berbagi informasi perkembangan dari Pi Network. Nah guys, untuk informasi kita kali ini datang dari unggahan Imade Cipta Adyarta pada salah satu grup Pi Network di salah satu media sosial. Kalian bisa baca sendiri untuk postingan ini. Namun inti dari postingan ini jikalau saya cermati ialah, menurut Imade sepertinya open mainnet akan diundur lagi. Namun beliau juga berpesan agar supaya kita pioneers tetap semangat untuk klik petir setiap harinya. Serta beliau juga menginformasikan bahwa beliau sudah cukup berjuang untuk Pi Network. Nah pioneers, jadi kita ketahui bersama bahwa perjuangan pioner ialah dengan membagikan kode referral undangan. Jadi di situ dengan demikian kita pun ikut berjuang dalam menyukseskan untuk Picoin ini. Dan di akhir unggahannya juga dia sempat menyinggung tentang para haters yang sering ngebully Picoin atau Pi Network. Nah, dan untuk lebih jelasnya di sini saya akan bacakan untuk kalian, dimana menyampaikan kemungkinan untuk diundurnya open mainnet pada Pi Network di bulan Desember nanti. Dan ada hal-hal penting yang bisa kita pelajari di sini berkaitan dengan jikalau nantinya akan diundur untuk open mainnet. Di sini saya akan perbesar dan saya akan bacakan untuk kalian. Berhenti menyebarkan desas-desus tentang open mainnet sebelum Desember tahun 2022 karena ini akan sangat berbahaya bagi ekosistem Pi. Desember tahun lalu beberapa orang diberitahu bahwa Pi akan diluncurkan dan mayoritas mereka menunggu sehingga mereka dapat mengubah Pi mereka menjadi uang fisik untuk menyelesaikan masalah mereka, kebutuhan masing-masing. Tetapi sayangnya mainnet Pi adalah permainan bola yang berbeda. Beberapa orang menjadi kecewa dan berhenti menambang. Dalam hal ini ialah Picoin atau Pi. Kasus ini adalah salah satu alasan utama mengapa sebagian besar yang menambang Pi mulai melihat Pi sebagai penipuan, hanya karena mereka berpikir bahwa pada Desember tahun 2021 mereka akan dapat mengubah Pi mereka menjadi uang tunai atau fiat. Nah pioneers, sampai di sini yang bisa saya tangkap bahwa berpesan kepada kita agar supaya jangan menyebarkan desas-desus open mainnet di tahun 2022 ini, lebih tepatnya di bulan Desember untuk Picoin. Sebab memang sampai saat ini saja untuk core team sendiri belum memberitahukan untuk informasi tersebut. Yang disayangkan jikalau terjadi seperti tahun kemarin atau tahun 2021, di mana ada beredar juga informasi desas-desus Picoin akan di launching atau open mainnet pada tahun 2021, tepatnya bulan Desember. Namun itu tidak terjadi. Sejarah kemarin kemungkinan bisa terulang lagi, yaitu banyak sekali penambang atau pioneers yang meninggalkan untuk Picoin. Dan itu sangat berpengaruh bagi ekosistem Pi sendiri. Nah jadi pioneers, untuk informasi resmi sendiri pada bulan Desember nanti bahwa Picoin sendiri akan listing, saya juga sampai saat ini belum mendapatkan informasi tersebut. Namun sama-sama kita berharap secepatnya bisa open mainnet atau terrealisasikan. Nah pioneers, sebelum kita lanjut, ada informasi yang penting juga yang harus saya katakan kepada kalian, bahwa kemarin saya sempat mendapat berita atau mendapatkan informasi keterkaitan antara Nicholas Kokalis dengan Elon Musk, yaitu salah satu produk dari Elon Musk sendiri, yaitu Pi Phone atau Pi Smartphone. Nah pioneers, mungkin dari sebagian kalian sudah mengetahui tentang Pi Smartphone tersebut. Dan inti informasi yang saya dapatkan bahwa keterlibatan atau keterkaitan antara Nicholas Kokalis dengan Elon Musk dalam proyek Pi Phone tersebut atau Pi Smartphone. Serta satu juga yang perlu kita ketahui bahwa Pi Smartphone sendiri akan launching pada bulan Desember nanti. Dan jikalau menurut spekulasi saya sendiri bahwa memang ada kemungkinan bahwa Picoin nanti di bulan Desember launching bersamaan dengan Pi Smartphone tersebut. Sebab informasi yang lalu Elon Musk sendiri sempat mengatakan bahwa Pi Smartphone sendiri itu ditujukan untuk para pioneers agar supaya bisa menambang Picoin dari smartphone tersebut. Oke pioneers, sekarang kita lanjut. Oleh karena itu, alasan banyak orang berteriak-teriak untuk mainnet terbuka hanya karena mereka ingin mengubah Pi mereka menjadi uang tunai. Inilah tepatnya arti dari malam terbuka, untuk menyelesaikan semuanya. Mainnet untuk sebagian besar orang-orang ini terbuka.
Mainnet berarti bahwa semua pekerjaan pada Pi telah sepenuhnya dan dengan demikian dapat ditayangkan pada mode desentralisasi. Artinya tidak ada yang dapat menambah atau menghapus lagi. Tetapi orang-orang yang berteriak-teriak untuk mainnet terbuka tidak sepenuhnya menyadari panggung di mana Pi berdiri sekarang. Kepada orang-orang yang menurut mainnet terbuka, beritahu Anda bahwa masih ada tugas yang lebih besar di depan yang harus diselesaikan Pi atau Pi. Salah satu tugas utamanya adalah KYC. Bagaimana Pi bisa membuka mainnet ketika lebih dari 98% komunitas Pi belum KYC? Siapa yang akan menyelesaikan masalah yang akan dihadapi sebagian besar dari mereka yang belum melakukan KYC jika mainnet terbuka? Untuk orang-orang bodoh yang menuntut mainnet terbuka, perhatikan bahwa mainnet tertutup menjamin tim inti 2022 atau kesempatan untuk menyempurnakan protokol Pi atau Pi. Nah, Pioneers, jadi sampai di sini yang bisa saya tangkap. Memang saat ini untuk KYC sendiri atau Pioneers yang sudah KYC belum menyentuh angka 50%. Sedangkan Dr. Nicholas Kokali sendiri sempat mengatakan beberapa waktu yang lalu bahwa Open Mainnet nantinya akan diluncurkan ketika Pioneers sudah mencapai 99% yang sudah melakukan KYC. Namun tidak menutup kemungkinan dengan waktu yang sisa saat ini, siapa tahu saja ada program besar-besaran untuk KYC tersebut. Karena memang ada informasi juga yang beredar bahwa bulan depan atau bulan 11 nanti ada gebrakan besar yang akan dilakukan oleh core team bagi para Pioneers. Apakah itu berkaitan dengan KYC? Kita tunggu bersama, dan bagi kalian yang memiliki tanggapan tersendiri, kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Mainnet tertutup memungkinkan semua penambang bermigrasi ke blockchain mainnet melalui Pi KYC. Lihatlah proses KYC saat ini. Hampir setengah dari mereka yang telah melakukan KYC masih mengalami masalah dengan KYC mereka. Baik orang tersebut telah melakukan KYC dan masih tertunda selama lebih dari 3 bulan, atau mereka yang telah memigrasikan koin mereka tapi itu belum tercantum di dompet mereka. Nah, Pioneers, untuk masalah ini juga memang sering dihadapi oleh Pioneers. Tantangan kebanyakan orang adalah bahwa 14 hari mereka telah berlalu, tetapi koin tidak muncul di dompet mereka. Untuk tidak berbicara tentang refleksi pada saldo mainnet yang tersedia. Ini dan banyak lainnya adalah masalah yang ada sebelum tim inti Pi dan mereka bekerja hari ini. Dan menurut tim inti Pi KYC telah menjadi salah satu tantangan terbesar. KYC sudah dimulai sejak Maret 2022 dan disinilah kita berada di bulan Desember tahun 2022. Selama 8 bulan terakhir, tim inti hanya dapat menyelesaikan verifikasi sebesar 3 juta perintis. Pada tanggal 28 Juni 2022, tim inti mencoba membuka KYC Pi ke setengah dari seluruh jaringan dan segera sistem KYC mulai mengalami perlambatan yang hebat. Dan dari Juni 2022 hingga hari ini, kami belum menerima laporan apapun dari tim inti bahwa mereka telah berhasil memberikan KYC ke setengah dari komunitas Pi atau Pi. Dan di sini kita berada di penghujung tahun 2022 dan orang-orang dapat dengan berani membuka komunitas bahwa Pi Open Mainnet akan diluncurkan pada bulan Desember. Mereka yang membawa rumor seperti itu secara langsung menunjukkan betapa tulus artinya mereka untuk menjadikan Pi mereka menjadi uang tunai. Jika tidak, mereka akan mencoba menanyakan dari tim proyek apakah langkah selanjutnya dalam proyek tersebut atau proyek Pi Network ini. Bahkan jika tim proyek memutuskan untuk merilis KYC ke komunitas umum pada bulan November dan Desember berikutnya, mereka harus tahu bahwa masih ada beberapa jenis bug yang harus diselesaikan. Yang berarti bahwa setelah merilis KYC, tim inti akan membutuhkan untuk menunggu dan mengganti apa yang akan menjadi reaksi dari sistem. Dan pada catatan ini tidak ada cara tim inti dapat mencoba untuk membuka jaringan terbuka jika mereka belum mengonfirmasikan bahwa semuanya sempurna. Bagaimana mereka memastikan bahwa semuanya telah disempurnakan? Tim inti akan memastikan bahwa setidaknya lebih dari setengah komunitas Pi telah menyelesaikan KYC, namun bahwa setengah dari ukuran jaringan telah menyelesaikan KYC mereka. Dan untuk informasi saat ini bahwa telah ada menu khusus untuk menemukan bahwa setengah dari ukuran jaringan telah menyelesaikan KYC mereka. Kemudian mereka akan mencoba membuka KYC untuk masyarakat umum atau KYC besar-besaran. Dan disinilah kita akan melihat, akan mengamati apa yang disebut KYC massal.
selama jangka pendek atau jangka waktu KSC massal akan diberikan jika semuanya berhasil dilakukan tanpa ada bentuk tantangan. Maka tim inti akan mengetahui dari komunitas apakah semua pengguna telah dapat melakukan KSC mereka dalam jangka waktu yang diberikan. Setelah KSC massal ini selesai dan platform utilitas yang cukup telah dibuat, tim inti kemudian akan memberitahu komunitas bahwa Pi akan ditayangkan atau mainnet terbuka atau listing, yaitu open mainnet yang kita tunggu-tunggu. Nah Pioners, jadi saat ini inti dari pembahasan kita, untuk saat ini kita bertahan, jangan seenaknya kita menyebarkan desas-desus bahwa Pi akan open mainnet di bulan Desember. Kita harus menghargai kinerja dari tim inti dengan tidak mendahulukan perkiraan kita. Intinya kita tetap bersabar, klik petir setiap harinya. Sebab saat ini core team sendiri sedang berjuang mati-matian untuk bisa secepatnya tayangkan Pi tersebut di muka umum secara global, yaitu open mainnet. Oke Pioners, cukup sampai di sini untuk informasi kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa berikan saya like, comment, subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi informasi berikutnya dari channel ini. Jikalau kalian rasa video ini bermanfaat bagi pioneers yang lain, kalian bisa share agar supaya mereka juga mengetahui apa yang sudah kita ketahui tentang berita update terbaru dari Pi Network dari video ini. Oke Pioners, cukup sampai di sini. Terima kasih. Salam petir, salam kaya rame-rame. Sampai kita berjumpa kembali.